Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi filsafat ekonomi yang dimana materinya yaitu nilai-nilai universal dalam ekonomi Islam dengan dosen pengampu Sodiman MAG. Baik, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Yunus dengan ujung NIM 036 kelas A Ekonomi Syariah. Baik, langsung saja kita masuk di materi. Ada dua nilai-nilai universal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam. Kebebasan. Dalam Islam, masalah kebebasan ekonomi adalah tiang pertama dalam struktur pasar Islam. Dalam perekonomian, kebebasan bisa dilakukan secara individu maupun beberapa orang dalam melakukan usaha. Kemudian, dalam usaha ada kebebasan untuk menjual atau berbisnis. Dengan prinsip kebebasan ini banyak melahirkan kepribadian yang profesional dalam segala bidang. Dan kebebasan ini harus dibatasi dalam hal-hal seperti penentuan harga barang-barang dan jasa. Walaupun adanya suatu kebebasan dalam dunia ekonomi, tetapi juga harus tahu dan mempergunakan kebebasan itu dengan baik. Mungkin tidak memanfaatkan kebebasan supaya bisnis yang dijalani menjadi lancar, seperti menghalalkan segala cara dan tidak menjual atau menggunakan benda-benda yang haram menurut agama, dan juga tidak diperbolehkan melakukan tindakan penipuan. Keadilan dalam ekonomi syariah dicerminkan dengan anjuran Islam untuk seimbang dalam bekerja, berusaha, dan berdoa. Islam menuntut manusia untuk menegakkan keadilan dalam semua bidang kehidupan umat manusia termasuk dalam bidang ekonomi. Maslahah. Arifin Hamid menjelaskan bahwa maslahah dalam pengertian umum ialah dengan menempatkan pertimbangan kepentingan umum sebagai dasar teori dalam pembentukan hukum, khususnya terhadap masalah yang belum terdapat dalil hukumnya yang tegas, seperti dalam urusan muamalah termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Ada 3 bagian yang menjelaskan tentang keseimbangan diantaranya. Yang pertama, keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Yang kedua, keseimbangan antara kebutuhan individu dan sosial. Yang ketiga, keseimbangan dalam konsep transaksi murabahah. Tolong-menolong. Dalam aktivitas ekonomi, tolong-menolong antara sesama umat Islam dapat diimplementasikan dalam bentuk zakat, infak, serta sedekah, dan lain-lain. Konsep tolong-menolong dalam ekonomi Islam akan berdampak positif terhadap perbaikan ekonomi di masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena prinsip tolong-menolong dalam ekonomi Islam ini merupakan pendistribusian pendapatan dan kekayaan umat yang mampu dapat dimanfaatkan dengan baik dan merata. Dan yang terakhir, persaudaraan dan kebersamaan. Dalam sistem ekonomi Islam adalah prinsip tauhid yang dibawa Islam yang mengajarkan tiada Tuhan selain Allah, memiliki persamaan antara manusia bahwa setiap manusia adalah bersumber dari satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, di dalam Islam tidak ada perbedaan sosial atau warna kulit dan keadaan fisik. Mereka adalah sama, semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dengan konsep kebersamaan yang dibawa Islam, telah diciptakan konsep baru dalam sistem demokrasi yang tidak sama dengan demokrasi Barat. Bila demokrasi Barat hanya mengaitkan konsep persamaan tersebut hanya di depan hukum, tetapi di dalam Islam manusia sama di depan Tuhan. Baik, yang kedua yaitu materi nilai-nilai universal yang buruk atau yang dilarang dalam ekonomi Islam. Nah, yang pertama yaitu riba. Riba artinya tambahan. Riba adalah tambahan yang disyaratkan dan diterima pemberi pinjaman sebagai imbalan dari peminjam dalam transaksi bisnis. Kemudian ada jenis-jenis riba yaitu riba fadl, riba yad, riba nasi'ah, dan yang terakhir riba qard. Gharar. Menurut Imam Maliki, gharar adalah suatu bentuk jual beli di mana objek atau barangnya belum ada sehingga barang yang dibeli belum dapat diketahui kualitasnya oleh pembeli. Kemudian ada jenis-jenis gharar, diantaranya
jual beli barang yang belum ada seperti jual beli habal, al-habalah atau jenis dari hewan ternak. Nah, yang kedua, jual beli barang yang tidak jelas atau majul, baik yang mutlak seperti pernyataan seseorang, aku jual tanah kepadamu seharga 50 juta namun ukuran tanamannya tidak diketahui. Jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan seperti jual beli budak yang kabur atau jual beli mobil yang dicuri. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga barang dan pada akad jual belinya. Zalim. Zalim adalah akhlak yang tercela dan sifat buruk yang dapat merusak agama, menghilangkan kebaikan, dan mendatangkan keburukan, bahkan bisa memutus tali silaturahmi. Secara bahasa, zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya atau melakukan sesuatu yang tidak semestinya. Ada berbagai bentuk macam zalim seperti zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, zalim kepada anggota tubuh, zalim kepada harta, zalim kepada sesama manusia, dan yang terakhir, zalim kepada sesama makhluk hidup. Tadlis. Tadlis merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual terhadap barang atau objek yang dijualnya kepada pembeli. Subhat. Subhat adalah perkara yang diragukan hukum halal atau haramnya. Ketika suatu perkara tidak jelas status hukumnya, maka Islam mengajarkan untuk meninggalkan perkara tersebut agar tidak terjatuh pada perkara haram. Nah, yang terakhir yaitu khianat. Khianat adalah salah satu sifat dari orang munafik sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim bahwasannya Rasulullah bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3, apabila berbicara berbohong, dan apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Ada berbagai macam bentuk khianat seperti khianat terhadap Allah dan Rasulnya, khianat dalam bidang ilmu seperti memalsukan sebuah hadis, menyebarkan aib orang lain, berkhianat dalam titipan barang, menolak memberikan bantuan padahal ia mampu menolong, khianat dalam berjanji, khianat antara suami istri, dan masih banyak lagi bentuk khianat dalam kehidupan ini. Baik, itulah tadi materi yang saya paparkan mengenai nilai-nilai universal dalam ekonomi Islam. Sekian dan terima kasih.